Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 29 Safar 1448 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Salman Al-Farisi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Dirasat fil Baqiyatis Salihat. Pembahasan tentang Al-Baqiyatus Salihat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas yaitu makna la ilaha illallah. Kita membahas makna la ilaha illallah. Baik. Penulis berkata, waqad jaa fil Qur'anil Karimi nususun katsiratun tubayyinu ma'na kalimatit tauhid la ilaha illallah wa tuwaddihul murada biha. Wa min dzalika qaulullah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman ar-rahim, yang artinya telah datang banyak nas artinya dalil dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan menegaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan ilah kalian adalah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan makna dari la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari la ilaha illallah. Karena di dalam ayat disebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Ilah artinya adalah ma'luh. Ma'luh artinya adalah ma'bud. Ma'bud artinya adalah yang diibadahi. Maka melalui ayat ini kita ambil pelajaran makna dari la ilaha illallah,
yaitu tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, wa qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya, dan firman Allah yang berbunyi, yang artinya padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam beragama. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita makna dari la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah. Karena disebutkan di dalam ayat ini illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi arti la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis juga berkata, wa qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Lihat, kembali lagi kepada ibadah, kecuali Allah yang telah menciptakanku, maka sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, dan Allah menjadikannya sebagai kalimat yang kekal pada keturunan Nabi Ibrahim agar mereka kembali. Ayat ini menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Nabi Ibrahim berkata, innani, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Menunjukkan bahwasanya Tuhan adalah yang diibadahi. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah, karena Ia telah menciptakanku, maka sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang diibadahi. Maka Tuhan adalah yang diibadahi. Maka arti la ilaha illallah, la, tidak ada ilah, ma'bud, yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan berdasarkan ayat ini, kenapa Allah satu-satunya ma'bud wahdah? Kenapa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi? Maka jawabannya li'annallaha fatarana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Maka kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Kenapa kita sholat hanya karena Allah, puasa hanya karena Allah, kemudian berhaji, berzakat hanya karena Allah? Karena Allah adalah ma'bud yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Kenapa Allah satu-satunya ma'bud yang hak? Karena Allah alladzi fatara, karena Allah lah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah lah yang berkuasa. Yang pantas menjadi Tuhan yang diibadahi adalah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Nah,
Kemudian penulis berkata, wa qala ta'ala hikayatan an mu'mini Yasin, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidhur la tughni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhun inni idzal lafi dhalalim mubin. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan seorang mukmin dari kaum Yasin. Mukmin itu adalah kaum Yasin. Mukmin itu adalah kaum Yasin itu Yasin itu adalah suatu kaum, nama suatu kaum. Allah berfirman yang artinya, mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada ilah artinya ma'bud. Ini saya ulang berkali-kali. Ilah artinya ma'bud, yang diibadahi dengan benar. Ya. Kenapa? Apa hubungannya dengan ayat ini? Karena Allah menyebutkan ma liya la a'budu. Mengapa aku tidak beribadah? Mengapa aku tidak beribadah kepada Allah? Ya, menunjukkan bahwa ilah artinya ma'bud, yang diibadahi. Ya. Menunjukkan bahwa arti la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga firman Allah yang berbunyi, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Lihat sini. Allah itu al-ma'bud. Makanya arti la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang berkaitan dengan Allah pasti urusannya beribadah. Semua yang berkaitan dengan Allah pasti urusannya beribadah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah itu adalah al-ma'bud. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari ditanya, siapa itu Allah? Atau siapa yang kalian sembah? Allah. Siapa itu Allah? Jawabannya mudah, al-ma'bud. Yang diibadahi dengan benar, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga ayat yang selanjutnya adalah qala Allahu a'budu mukhlishan lahu dini. Artinya, katakanlah, salah ayatnya itu. Saya bacakan ayatnya, yang tertulis itu salah. Qul Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Qulillaha, bukan qala Allah. Ya, itu salah. Qulillah, alifnya dibuang. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Artinya, qul, katakanlah, hanya Allah aku beribadah. Ini para ulama menjelaskan taqdimu ma haqqu ta'khir yadullu 'alal ikhtisas.
mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada khususan. Persis seperti ayat ini. Qulillaha a'budu. Katakanlah, Allah aku beribadah. Allah aku beribadah. Maksudnya aturan aku beribadah kepada Allah. Sedangkan ayatnya berbunyi begitu, katakanlah kepada Allah aku beribadah. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Maka ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa Allah adalah al-ma'bud. Karena dalam ayat ini a'budu mukhlishan lahuddin. Aku beribadah dengan ikhlas hanya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian penulis berkata, wa qala ta'ala hikayatan an mu'mini ali fir'aun wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar wa tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa amna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Wahai kaumku, mengapa aku menyeru kalian kepada keselamatan sedangkan kalian mengajakku kepada neraka? Kalian mengajakku agar aku kafir kepada Allah dan mensyirikannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sedangkan aku mengajak kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tidak diragukan bahwa apa yang kalian ajak kepadaku itu tidak memiliki hak peribadatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita adalah kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itulah penghuni neraka. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah. Mana inti dalil dari ayat ini? Yaitu ketika Allah berfirman, tad'unani li'akfura billah wa usyrika bih. Kalian mengajakku untuk mengkufuri Allah dan mensyirikan Allah. Mensyirikan Allah dalam perihal ibadah. Ini menunjukkan makna la ilaha illallah, tidak ada ma'bud. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Nah, baik. Kemudian penulis berkata, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Yang artinya dan ayat-ayat dalam makna ini sangat banyak. Maksudnya dalam makna bahwa makna Allah adalah ma'bud. Sangat banyak. Kemudian penulis berkata, wahia tubayyinu anna ma'da la ilaha illallah huwa al-bara'atu min ibadati ma siwallahi min asy-syufa'i wal andad wa ifradullahi wahdahu bil ibadah. Yang artinya dan ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah, berupa pemberi syafaat, kemudian yang diibadahi, tandingan-tandingan, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah.
Ingat ya, arti beda dengan makna. Kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Adapun maknanya berarti kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan melepaskan diri dari beribadah kepada selain Allah. Melepaskan diri dari beribadah kepada tandingan-tandingan Allah. Melepaskan diri dari beribadah kepada sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Adapun maknanya adalah la ilaha melepaskan peribadatan kepada selain Allah. Baik itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri, tidak beribadah kepada selain Allah. Illallah, dan hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la ilaha illallah. Baik. Penulis kemudian mengatakan, amma qaulul insani la ilaha illallah fa hadha huwal huda wa dinil haqq alladhi arsalallahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Amma qaulul insani la ilaha illallah min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala 'amalin bi muqtadaha bal la rubbama ja'ala li ghairi llahi haddan wa nasiban min ibadatihi min ad-du'a wal khawfi wal dhabhi wal nadhri wa ghairi dhalik min anwa'il ibadat fa inna hadha la yakfi al-'abdu la an yakuna min ahli la ilaha illallah wala yunjihi yaumal qiyamah min adzabillah. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik ya. Saya bacakan artinya. Inilah petunjuk agama yang benar. Makna la ilaha illallah yang benar yang saya sebutkan tadi. La ilaha, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah yang benar, dan itu adalah petunjuk agama yang benar yang Allah mengutus para rasulnya dengannya. Seluruh rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan itu tadi, berlepas diri dari sembahan selain Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah tujuan diutusnya para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menegakkannya. Semua kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menegakkan makna la ilaha illallah tadi. Adapun ucapan seseorang la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya dan tanpa mengamalkan tuntutannya, bahkan menjadikan bagi selain Allah bagian dari ibadahnya, seperti berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, minta perlindungan kepada selain Allah, atau rasa takut yang dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan, menyembelih hewan, nazar, melakukan kewajiban yang dia wajibkan atas dirinya sendiri tanpa diwajibkan oleh Allah. Dia lakukan itu semua kepada selain Allah, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah, dia lakukan itu semua kepada selain Allah. Maka hal itu tidak mencukupi bagi seorang hamba, karena ia tidak termasuk golongan la ilaha illallah, tidak menyelamatkannya dari siksa Allah pada hari kiamat, tidak menyelamatkannya dari siksa Allah pada hari kiamat. Jadi tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus mengerjakan makna la ilaha. Maknanya tadi dua. La ilaha, berlepas diri dari sembahan selain Allah, illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah.
Itulah makna la ilaha illallah. Adapun orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih tidak berlepas diri dari sembahan selain Allah, tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya, tidak menyelamatkan nya dari siksa neraka dengan la ilaha illallah tersebut. Nah, saya gambar ya biar bisa dimaklumi, karena biasanya dengan gambar lebih mudah. Baik, sekarang yang kita pelajari adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Nah, maknanya perhatikan, la ilaha ini adalah al-bara' min al-ilah min al-alihah ghairullah. Artinya berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Nah, ini makna la ilaha. Kemudian illallah, illallah adalah al-ikhlas fil ibadah lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah semata. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengerjakan makna ini, tidak berlepas diri dari selain Allah, tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa Allah, kalau ditanya siapa Tuhanmu yang kamu ibadahi, jawabannya adalah Allah. Siapa itu Allah? Al-Ma'bud, yang diibadahi. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kenapa Allah jadi Al-Ma'bud satu-satunya? Karena Allah yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ratusan kali, tapi dia masih beristighatsah kepada orang yang sudah mati, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya, karena istighatsah hanya kepada Allah, minta ghauts, minta ghauts. Ghauts itu artinya pertolongan dalam keadaan yang sempit, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat la ilaha illallahnya walau sejuta kali kalau dia masih berdoa, minta tolong, isti'anah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, minta perlindungan, isti'adzah kepada selain Allah. Tidak bermanfaat. Baik. Alhamdulillah, itu adalah poin yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Ada tambahannya. Nah, ini mungkin terlewat dari saya untuk menerjemahkan. Saya terjemahkan di sini saja. Ada tambahannya,
Falaisat la ilaha illallah isman la ma'na laha. Bukanlah la ilaha illallah hanya sebatas ucapan yang tidak ada maknanya. Au qawlan la haqiqata lahu, atau hanya sekedar ucapan yang tidak ada hakikatnya. Au lafdhan la madmunalah, atau sebuah lafaz saja yang tidak ada kandungannya. Kama qad yadhunnuhu ba'du dhannin, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang yang mengira. Alladzina ya'taqiduna anna ghayat at-tahqiq fi dzalika huwa an-nutqu bihadhihi al-kalimah min ghairi i'tiqadin fil qalbi minal ma'ani, yang mana mereka meyakini bahwa puncak perealisasian la ilaha illallah adalah dengan mengucapkannya saja tanpa harus mengimaninya di dalam hati sedikit pun dari makna-makna tadi. Jadi mereka itu sukanya cuma ngucapin saja, tetapi tidak menegakkan la ilaha illallah, tidak menegakkan la ilaha illallahnya di dalam qalbunya. Kemudian penulis mengatakan au at-talaffudhu biha min ghairi iqamatin li syai'in minal usuli wal mabani, atau hanya mengucapkannya tanpa menegakkan sedikit pun dari pokok-pokok dan prinsip-prinsip. Pokok-pokok la ilaha illallah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Prinsip-prinsip la ilaha illallah berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Nah, kemudian penulis berkata, bal hiya wa hadha qat'an laysa huwa sya'nu hadhihi al-kalimah al-'azimah, yang artinya sungguh ini sama sekali bukan kedudukan kalimat yang agung ini. Bukan kalimat yang agung ini, kedudukannya bukan begitu. Bal hiya ismun li ma'nan 'azim, yang artinya bahkan la ilaha illallah adalah sebuah nama, sebuah ucapan maksudnya, yang memiliki makna yang sangat agung. Wa qaulun lahu ma'nan jalil huwa ajallu min jami'il ma'ani. Dan ucapan la ilaha illallah sebuah ucapan yang memiliki kandungan yang sangat mulia, bahkan maknanya lebih agung daripada seluruh makna lainnya. Kemudian penulis berkata, wa hasiluhu kama taqaddama al-bara'atu min ibadati kulli ma siwa Allah, yang artinya dan inti dan kesimpulan makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari beribadah kepada segala sesuatu selain Allah. Berlepas diri dari beribadah kepada segala sesuatu selain Allah, apapun itu. Harus berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, wal iqbalu 'ala Allahi wahdah khudu'an wa tadhallulan wa tama'an wa raghbatan wa inabatan wa tawakkulan wa du'aan wa talaban, yang artinya dan menghadap hanya kepada Allah semata dengan penuh ketundukan, kerendahan diri, disertai rasa takut, rasa harap, ingin kembali, bertawakal kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Itu semua harus dihadapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat sekali lagi, makna la ilallah ada dua: berlepas diri dari Tuhan selain Allah, yang kedua mengikhlaskan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, fasahibu la ilaha illallah la yas'alu illallah wa la yastaghithu illa billah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah,
tidak memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wala yatawakkalu illa 'ala Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Wala yarju ghairallah. Tidak berharap kepada selain Allah. Wala yadhbahu illa lillah. Tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala yasrifu syai'an minal ibadati li ghairillah. Dan tidak memalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah. Wa yakfuru bi jami' ma yu'badu min dunillah. Bahkan ia kafir dengan seluruh Tuhan yang diibadahi selain Allah, kepada selain Allah. Dengan Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kafir. Harus tidak boleh ragu. Misalkan, apa menurutmu agama Nasrani? Kita katakan kesyirikan, kekufuran. Tidak boleh ragu. Karena orang yang ragu dengan kekufuran orang kafir, orang yang ragu dengan kesyirikan orang musyrik, maka dia sepertinya. Dia seperti orang kafir, orang musyrik tersebut. Harus yakin bahwasanya itu adalah kesyirikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfur bi jami' ma yu'badu min dunillah. Dan mengkufuri seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah. Wa yabra'u ilallah min dzalik, dan berlepas diri dari mereka, dari Tuhan-Tuhan tersebut, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi makna dari la ilaha illallah. Ya. Harus dipahami baik-baik, kemudian diamalkan. Ya. Sekarang saya ingin bertanya, biar tidak terlalu tegang. Apakah boleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan pesugihan di Gunung Kawi? Kenapa? Nah, itu jawabannya. Ya, mungkin jawabannya sudah tahu tidak boleh, tapi kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Baik. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh minta pesugihan kepada selain kepada atau di Gunung Kawi. Kenapa? Karena menyalahi makna la ilaha. Apa yang disalahi dari makna la ilaha illallah yang orang minta pesugihan di Gunung Kawi? Yang pertama apa yang kedua? Apa dua-duanya? Yang pertama apa yang kedua? Atau dua-duanya? Yang pertama tadi apa? Berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Praktek yang terjadi ketika minta pesugihan di Gunung Kawi, dia beribadah kepada selain Allah. Apa itu? Meminta rezeki, berdoa kepada jin. Berarti dia tidak berlepas diri. Kemudian makna yang kedua, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu juga tidak terjadi kepada orang yang minta pesugihan di Gunung Kawi. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengikhlaskan ibadah, tidak mengikhlaskan minta rezeki kepada Allah saja. Tidak mengikhlaskan itu maksudnya tidak menjadikan Allah satu-satunya yang dimintai rezeki saja. Dia minta kepada Allah, minta juga kepada penghuni yang ada di Gunung Kawi. Paham ya? Para ikhwan. Baik. Pertanyaan yang lain. Apakah boleh bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk melakukan sesaji laut? Tidak boleh. Kenapa? Menyalahi makna la ilaha illallah.
Satu makna atau dua makna? Keduanya. Begitu seterusnya. Oh, ternyata praktek di masyarakat masih banyak, Ustaz. Iya. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Belajar makna la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar pintar mengucapkannya. Apalagi dengan nada-nada yang membuat orang kaget-kaget. Ya. Semakin kaget, semakin heboh. Bukan yang menjadi ukuran ucapan, tetapi mengerjakan makna dari ucapan tersebut. Ya, mengerjakan makna dari ucapan tersebut. Nah, baik. Kalau saya masuk kepada al-matlabus salis, sub pembahasan yang ketiga, syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah akan panjang. Kita cukupkan dan kita menerima pertanyaan-pertanyaan jika ada. Nah, silahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ada yang langsung, Bapak-bapak? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan, saya bertanya sekarang. Kalau seandainya orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tinggal di perkotaan, lalu dia bersandar kepada orang yang dianggap bisa menolongnya, entah dia orang yang diluaskan rezekinya, entah dia orang yang punya jabatan yang tinggi, dia bersandar kepada orang tersebut di dalam perihal ingin mendapatkan kemudahan rezeki, kemudahan jabatan, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Seperti kalau diajak rapat, mau saja sampai lewat waktu sholat, dia tidak berani untuk keluar mengerjakan sholat. Apakah pantas orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti itu? Tidak pantas. Kenapa? Karena menyalahi makna la ilaha illallah. Makna yang pertama itu tidak berlepas diri dari sembahan selain Allah. Loh, saya nggak minta kepada selain Allah, Ustaz. Saya cuma khawatir kalau saya sholat berjamaah meninggalkan rapat, dia tidak mau bantu saya. Itulah yang berarti menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Ya, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara khawatir tidak ditolong oleh orang itu. Itu namanya tidak berlepas diri dari sembahan selain Allah dan tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak mengikhlaskan rasa harap, rasa takut kepada Allah. Nah, ini ya. Kalau di perkotaan mungkin hal-hal yang tadi pesugihan, makai jima, sesaji, mungkin sebagian tidak mengerjakan. Oke, Ustaz. Tapi yang tadi bersandar qalbu kepada selain Allah, berharap kepada makhluk, menuhankan makhluk, bahwa dialah satu-satunya yang bisa nolong saya. Nah, ini tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Termasuk di dalamnya apabila ada seorang guru yang memerintahkan kepada maksiat,
maka tidak boleh dia taat kepada guru tersebut. Dan itu yang terjadi kepada kaum Nasrani. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan sikap-sikap ibadah yang mereka buat-buat, yang rahib-rahib buat, yang pendeta-pendeta buat, ditaati oleh penganutnya. Nah, itulah juga tidak sesuai dengan makna la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, makna yang pertama, berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Termasuk menjadikan Tuhan selain Allah guru ditaati dalam perihal maksiat. Dan itu kan banyak. Makanya sampai terjadi perkosaan-perkosaan terhadap santri. Gara-garanya itu. Tidak enak dengan Pak Yai, dengan Pak Ustadz, supaya ngalap berkah. Ya, kalau itu perzinahan, maka tidak boleh dia taat. Kalau itu pernikahan, maka batasannya ada 2 mempelai, ada saksi untuk perempuan, ada ijab qabul, ada mahar, ada wali untuk perempuan maksudnya, ada 2 saksi, baru sah pernikahannya. Tidak boleh asal dinikahi dengan iming-iming, kamu nanti kualat kalau tidak ikut saya. Maka tidak benar. Bahkan pada ikhwah, kadang-kadang kita ini, sebagian orang itu dianggap terhormat karena bapaknya dulu ustadz, bapaknya dulu kiai, sedangkan orang ini sebenarnya tidak berilmu agama sama sekali, atau tidak soleh sama sekali, hanya numpang keturunan. Akhirnya sangat-sangat digulukan, diagung-agungkan. Itulah yang terjadi akhirnya di pesantren-pesantren. Ya. Nah, jadi penting sekali untuk menegakkan makna la ilaha illallah dalam diri ini, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tidak boleh taat kepada guru, kiai, ustadz, habib ketika dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Karena salah satu makna la ilaha illallah adalah orang yang berlepas diri dari Tuhan selain Allah, dan menuhankan selain Allah, termasuk di dalamnya mentaati guru, ustadz, kiai, habib di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Itu menuhankan mereka. Harus berlepas diri. Tidak boleh mudah-mudah digauli. Ya. Nanti kualat kalau tidak taat pada kiai, pada ustadz, pada tuan guru, pada habib. Maka akhirnya saya serahkan keperawanan saya. Atas dasar apa ini? Atas dasar nikah. Maka kalau nikah berarti ada syaratnya tadi. Ijab qabul, ada kedua mempelai, wali bagi perempuan, 2 saksi, mahar. Atau perzinahan, antara 2 itu saja. Ya, maka kalau perzinahan tidak boleh taat kepada selain, tidak boleh taat karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ ngalap-ngalap berkah dari burungnya kiai. Ada. Paham ya? Ini memang susah untuk dihapus karena masih sangat mengakar di masyarakat. Kalau tidak ingin dikatakan primitif, sangat-sangat mengakar di masyarakat. Kita menghormati ustadz kita, tuan guru kita, kiai kita, habib kita, kita hormati karena mereka berilmu. Tapi ketika sudah dalam perihal bermaksiat, la ta'ah fi makhluqin li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun
kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Dan itu makna la ilaha illallah. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, apakah boleh kita beribadah kepada Allah hanya untuk kepentingan duniawi, seperti hanya minta kaya? Apakah termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Jawabannya adalah ibadah harus untuk Allah, bukan untuk dunia. Siapa yang beribadahnya hanya ingin kepentingan dunia, maka dia masuk ke dalam ayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya, dan mereka di dunia tidak akan pernah dikurangi bagiannya. Tetapi di akhirat bagaimana? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Merekalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Hapus amal pahala ibadah mereka, pahala amal ibadah mereka. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau niatannya untuk dunia, contoh misalkan, saya sholat berjamaah hanya karena ingin dapat undian mobil setelah sholat subuh berjamaah. Saya sholat ke masjid hanya karena owner perusahaan pada hari itu pergi ke masjid, datang ke kantor dan pergi ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada niatan untuk mengerjakan sholat berjamaah kecuali ingin mencari muka di hadapan owner perusahaan. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Ya. Dan syiriknya syirik akbar. Syiriknya syirik apa? Karena menginginkan dari ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya berniat ingin menguatkan pondasi iman dengan belajar ilmu agama dengan menuntaskan kajian Ustadz yang membahas lengkap kitab Salasatul Usul di YouTube. Namun apakah sebaiknya saya mempelajari terlebih dahulu prinsip dalam memuliakan ilmu, dan kitab apa yang relevan dipelajari agar saya memiliki landasan yang baik sebagai penuntut ilmu? Mohon bimbingannya. Apakah metode terbaik untuk mempelajari kitab-kitab tersebut? Sebaiknya dipelajari bersamaan atau diselesaikan satu persatu sampai tuntas? Jika Ustadz ada saran kitab lain yang lebih utama untuk didahulukan, mohon arahannya bagaimana urutan skala prioritas yang benar dalam mempelajari kitab-kitab ilmu agama. Jazakumullahu khairan. Kalau seorang pemula dalam menuntut ilmu agama, maka yang wajib pertama kali dia lakukan adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Lalu kemudian berusaha menghafal sebagian surat-surat yang bisa dia gunakan untuk sholat. Kalau seandainya dia ingin menambah hafalan, bahkan mungkin bisa sampai hafal Al-Quran, itu lebih baik. Tapi saat belajar Al-Quran ini, maka dia bisa dengan bersamaan belajar ilmu yang lain. Sebelum saya lanjutkan belajar ilmu yang lain, maka dia harus lihat kapasitas dirinya dahulu. Apakah kapasitas dirinya ketika dia belajar ilmu agama mau menjadi ahli ilmu agama, atau hanya sekedar mengetahui ilmu agama Islam?
Kalau seandainya dia ingin menjadi ahli ilmu agama Islam, maka setelah dia mempelajari Al-Quran, hendaknya dia belajar ilmu-ilmu alat yang dengannya dia belajar ilmu agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Ilmu-ilmu alat tersebut diantaranya ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu menulis bahasa Arab, dan ilmu sejarah. Ini kalau seandainya dia ingin menjadi ahli ilmu agama, saya berbicara ahli, yang nanti mengganti di sini, ya. Karena bagaimanapun yang bukan ahli tetap jadi jamaah sampai Dajjal datang, ente jadi jamaah. Nggak akan pernah bisa duduk di sini, paham nggak? Ya. Kemudian setelah itu baru dia mempelajari ilmu-ilmu sesuai dengan kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama untuk menjadi ahli ilmu agama di dalam setiap bidang ilmu tersebut. Contoh ilmu akidah. Yang pertama dia pelajari yang paling dasar, yaitu 3 landasan pokok beragama Islam: mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah atau salasatul usul. Kemudian naik menjadi mempelajari 4 kaedah, mengenal lebih dalam tentang tauhid dan syirik, atau yang disebut dalam bahasa Arab al-qawaidul arba'. Kemudian naik menjadi belajar kitab tauhid, yang di dalamnya dia mempelajari tentang arti tauhid, hakikat tauhid, realisasi tauhid, dan kesyirikan dengan segala macam rinciannya. Kemudian naik setelah itu mempelajari al-aqidah al-wasithiyah. Di dalam aqidah wasithiyah dia belajar rukun iman dan juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan keimanan dan akidah serta akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian setelah itu dia mempelajari kitab Aqidah Tahawiyah, yang lebih dalam mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dia naik lagi menjadi mempelajari Aqidah Tadmuriyah. Ini baru satu disiplin ilmu, yaitu apa? Akidah. Dari sini saya ingin menjelaskan, jadi ahli ilmu agama itu susah, bro. Emang dikira gampang zaman sekarang hanya dengan AI saja? Enggak bisa. AI, saya sering katakan, AI itu adalah alat untuk memudahkan, bukan alat untuk menjadi dasar. Bapak silakan tanya, coba sebutkan tentang makna la ilaha illallah, dia akan jawab. Syarat la ilaha illallah, dia akan jawab. Ya, dia akan jawab. Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya dasar ilmu itu, belum belajar sebelumnya, akan kebingungan. Paham ini para ikhwan? Dan saya termasuk orang yang sangat berinteraksi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, dan itu sangat memudahkan. Tetapi saya harus merujuk kembali kepada sumber-sumber yang asli. Ya, tidak boleh seseorang hanya bersandar dengan artificial intelligence ini, nggak boleh. Az-zaka as-sinai bahasa Arab. Nah, itu disiplin ilmu akidah. Kalau ingin belajar disiplin ilmu selanjutnya, fikih misalkan, maka dia harus belajar dari dasar atau hadis dulu lah. Karena linear saya hadis. Belajar dari dasar, seperti yang pertama kali dia pelajari
Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Baru nanti naik dia mempelajari Umdatul Ahkam. Kemudian naik mempelajari Bulughul Maram. Dan terus naik. Itu baru disiplin ilmu hadis. Ini ceritanya kalau ingin menjadi ahli ilmu agama. Nah, adapun kepada yang bertanya tadi, jika dia ingin mempelajari ilmu agama Islam sehingga dia benar-benar paham tentang agama tapi belum menjadi ahli, maka saya katakan sama, tahapan awalnya adalah dia memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena itu konsep para ulama. Tidak boleh masuk ke dalam majlis hadis, majlis fikih, kata Imam Nawawi, kecuali dia sudah menjadi ahli baca Quran. Harus bagus bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk mempelajari dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah diantaranya sudah saya sebutkan tadi, yaitu 3 pondasi dasar dalam akidah Islam, usul tsalatsa. Kemudian yang kedua, kitab tauhid. Enggak apa-apa dia langsung naik ke dalam kitab tauhid. Itu sudah mencukupi dasar-dasar akidah. Kemudian yang ketiga, akidah wasithiyah. Atau bisa dengan cara yang kedua, dia mempelajari rukun Islam. Dengan kitab, ada dalilnya bersama seorang ustadz. Setelah dia mempelajari rukun Islam, maka dia mempelajari rukun iman. Dengan kitab, bersama seorang ustadz, sampai selesai. Kitabnya berdalil. Nah, perlukah dia mempelajari kitab adab? Perlu. Dan ini bisa dipelajari sambil bersamaan dengan mempelajari rukun iman dan rukun Islam tadi. Kalau sudah itu selesai, hatam bagi dia, sudah mencukupi. Sudah mempunyai dasar ilmu agama yang kuat. Dan itu yang ditunjuki dalam hadis Jibril. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nah, amalan atau ilmu yang ketiga yang dia pelajari, amalan-amalan qalbu dan amaliyah-amaliyah keseharian. Pelajari itu. Amalan-amalan qalbu, hati. Rasa ikhlas, tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Ya. Pelajari itu. Kemudian amaliyah-amaliyah keseharian. Seperti amaliyah sholat, amaliyah puasa, amaliyah adab makan, adab minum, adab yang lain. Amaliyah keseharian. Kalau sudah itu dia pelajari, sudah mencukupi dan bahkan sangat mencukupi. Kalau ingin menjadi ahli ilmu agama, maka lari dia belajar bahasa Arab. Begitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Kitab apa yang digunakan untuk belajar adab? Banyak, di antaranya Adabul Muallimi wal Muta'allim. Ya, adab guru dan pelajar, Adabul Muallim wal Muta'allim. Nah, dan itu sudah ada terjemahannya, alhamdulillah. Bagus, pertanyaan-pertanyaan ini saya suka. Karena itu menunjukkan bahwa dia ingin benar-benar berilmu agama yang mendasar. Karena ilmu agama tidak diambil dari video-video pendek, Pak. Short, kemudian reels. Enggak, itu hanya sekedar pengetahuan. Kalau dia nasihat, hanya sekedar nasihat. Adapun ilmu yang mendasar, mumpuni, dibangun di atasnya sebuah amal, bukan dari situ. Caranya dengan cara belajar dengan cara bertanya seperti yang ditanyakan tadi. Dan ini juga nasihat bagi yang sudah lama ngaji, sudah lama kenal dakwah, sunnah, tapi belum pernah belajar dengan 2 metode yang saya sebutkan tadi. Berarti belum benar-benar berhijrah. Dan itu biasanya pondasi ilmu agamanya masih rapuh. Ada video syubhat sedikit, bingung langsung. Nanti kirim ke ustadznya, Ustadz, ini ada syubhat, tolong bantah Ustadz.
Ente yang nonton, saya yang bantah, gimana sih? Nah, ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan tentang larangan meminta jabatan. Apakah ini untuk jabatan publik atau termasuk di dalam suatu perusahaan? Apabila melamar lowongan pekerjaan untuk posisi yang lebih tinggi untuk meningkatkan karir dan penghasilan, apakah ini termasuk di dalam meminta jabatan? Maka jawabannya, yang dimaksud dilarang meminta jabatan adalah yang dia bertanggung jawab atas kepentingan orang lain, atas kemaslahatan orang banyak. Nah, itu yang dilarang. Pihak yang berwenang. Adapun dia mengajukan diri untuk promo jabatan, promo karir, tidak mengapa, itu tidak tercela. Itu perkara duniawi. Yang dilarang adalah ketika seseorang dia meminta jabatan untuk mengatur orang lain, berwenang atas orang lain. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tas'alil imarah. Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Nah, dan subhanallah para ikhwah, pemimpin itu hanya orang-orangnya saja. Tidak semua bisa jadi pemimpin. Makanya saya nasihatkan itu para mahasiswa atau aktivis-aktivis yang saya kadang sering berpikir, sepertinya negeri kita ini tidak cocok dengan adanya oposisi, karena nggak maju-maju, jadi dikit bergerak kritik, dikit bergerak kritik, ya. Seharusnya tidak semua orang bisa memberikan nasihat, hanya orang-orang yang memang dipilih untuk memberikan nasihat kepada yang berwenang, sehingga negara ini bisa maju. Saya kemarin ada lihat tahun 1990 sudah ada pesawat 1995 atau 98 atau 2000 kalau nggak salah ya, sekitar itulah, sudah ada pesawat. Siapa yang bikin? Pak Habib itu, N250 pesawat. Itu adalah hasil dari anak bangsa. Saya tidak tahu dalam-dalamannya, cuma bicara sekilas berita begitu. Kalau seandainya dikembangkan, maka akan menjadi negara yang maju dalam industri kapal terbang. Begitulah juga program-program pemerintah. Maka saya nasihatkan para ikhwah, baru berjalan 1 tahun, baru berjalan beberapa bulan, sudah langsung, dan seterusnya. Maka nasihat saya sering mengatakan, bernegaralah dengan berdasarkan syariat Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, sabar dan patuh kepada pemimpin muslim yang sah. Yang kedua, minta hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi nasihat dengan cara yang disyariatkan. Tidak akan terjadi kegaduhan dan berwibawa. Yang memberi nasihat pun akan punya wibawa. Datang kepada pimpinan dengan diperhitungkan oleh pimpinan yang berwenang dalam satu meja, memberikan data-data yang baik. Begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada pertemuan 6 pemuka agama dalam 6 agama yang berbeda, termasuk perwakilan Islam, dalam tanda kurung ustadz. Apakah ustadz tersebut menyalahi makna la ilaha illallah? Not pertemuan 6 tokoh agama dalam rangka toleransi umat beragama. Maka jawabannya, apa dulu yang dimaksud dengan toleransi? Saya tidak tahu ini beritanya. Apa yang dulu yang dimaksud dengan toleransi? Kalau yang dimaksud dengan toleransi adalah
At-taqarrub bainal adyan atau wahdatul adyan, mendekatkan antar sesama agama atau menyatukan umat beragama. Apa yang dimaksud? Apakah kita tidak boleh mengatakan kepada orang musyrik atau tidak boleh mengatakan kepada orang kafir? Maka ini tidak boleh. Jadi hakikatnya apa dulu itu? Kalau seandainya menyalahi daripada konsep wala dan bara, konsep loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin, dan disloyal kepada selain Islam dan selain kaum muslimin, maka pada saat itu adalah pertemuan yang tercela. Saya tidak tahu apa hakikatnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah termasuk terlarang kalau seseorang merasa tenang bila punya uang banyak dan merasa khawatir masa depannya bila uangnya tinggal sedikit? Nah, ini manusiawi. Akan tetapi dia harus yakin bahwa semua apa yang sudah takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan subhanallah para ikhwan, yang namanya rezeki itu kita kerja keras, kita tidak kerja keras, segitu dikasih. Tidak pernah akan lebih daripada yang sudah ditakdirkan. Ada kisah menarik, saya dengar dari seorang syekh begini. Kata dia, saya akan bersafar dan saya bersandar kepada Allah dalam safar saya. Saya tidak bawa bekal. Yang satu lagi mengatakan, saya akan bawa bekal dan saya bersandar kepada Allah. Baik, jalanlah ini dua orang dalam perjalanan. Sampai akhirnya yang satu ini kelaparan. Daripada kelaparan, dia tidak bisa menjalankan perjalanannya lagi, dia beristirahat. Daripada dia beristirahat di bawah pohon, bukannya dia yang mendapatkan rezeki, dia malah jadi rezeki nanti bagi hewan buas. Maka dia tidur di atas pohon. Ya, tidur di atas pohon. Temannya yang membawa bekal ini sama, dia perjalanannya sama. Cuma ini bawa bekal, ini tidak bawa bekal. Dia yakin bahwasanya kalau ada rezekinya pasti Allah kasih. Baik, selesai. Ketika tidur di atas pohon tersebut, datang musafir lain. Para musafir lain datang. Kemudian musafir ini singgah di pohon tersebut, dia di atas. Musafir yang singgah ini tidak tahu kalau ada orang di atas. Kemudian bawa bekal, makan, selesai. Sudah kenyang, sisa makanan disimpan. Orang yang di atas ini melihat, wah, tuh kan, kata dia, kalau ada rezekinya pasti Allah kasih. Ya, datang sendiri rezekinya, coba lihat aja. Kemudian setelah itu, ketika semuanya sudah disimpan kembali, masih tersisa satu. Mau disimpan juga. Yang di atas mengatakan, kemudian dilihatlah, oh ada orang, maukah? Iya mau. Akhirnya disediakan. Dalam hati dia, tuh kan, kalau memang Allah memberikan rezeki, pasti ada rezeki. Meskipun tidak usaha. Akhirnya pergilah musafir tersebut. Dia akhirnya bersama temannya yang bawa bekal, dia turun dari pohon dan dia makan. Dia bilang kepada yang bawa bekal, lihat, benar kan kata saya? Kalau memang ada takdirnya, saya dapat rezeki, meskipun saya tidak usaha, saya akan dapat rezeki. Buktinya ini. Maka kata temannya ini, yang tawakalnya benar, kata dia, kamu sudah usaha. Apa usaha saya? Kamu tadi itu usaha. Kamu tadi itu usaha. Jadi orang bertawakal itu bersandar kalbu kepada Allah, tapi tidak menafikan sebab. Tetap sudah mengerjakan sebab. Ya. Jadi tenang dengan uang, iya, tapi bukan segala-galanya ketenangan dengan uang. Ya. Wallahu a'lam. Mengapa hati saya terasa hampa padahal saya sholat, puasa, baca Quran? Mengapa tidak terasa nikmat dalam ibadah? Meskipun saya sudah bersedekah dan berbuat baik. Maka jawabannya adalah ini urusan hati
saya pernah bilang mungkin bulan yang lalu, ada ibadah yang hilang dari diri kita. Apa itu? Ladzatul ibadah. Ibadah yang hilang dari diri kita adalah kelezatan dalam beribadah. Iya, kita puasa, tapi sekedar ya puasa aja rutinitas. Iya, kita baca Quran, tetapi dalam benak kita hanya sekedar ingin hatam. Iya, kita pergi ke masjid, tapi hanya sekedar tunai kewajiban. Tidak mau berdosa karena tidak pergi ke masjid. Maka kalau ingin lezat beribadah, harus levelnya adalah saya mengerjakan ibadah ini karena cinta kepada Allah. Saya baca Quran ini karena cinta saya kepada Allah. Maka pada saat itu ada kelezatan di dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang ada di dalam dirinya 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Maka pergi ke masjid karena rindu kepada Allah. Mau mengeluarkan sedekah zakat karena cinta kepada Allah. Coba lihat untuk urusan infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapatkan kebajikan, kelezatan iman sampai kalian sedekahkan apa yang kalian sukai. Coba apa yang kita sukai? Ibu-ibu sekarang hadir pengajian, yang paling dia sukai tasnya yang bagus. Sedekahkan itu kepada sampingnya. Oh, itu lapang banget dadanya. Ya, itu akhirnya dia akan hatinya jadi lezat untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya, kenapa kadang kita beribadah hanya sekedar rutinitas ritual saja, tidak menyentuh kepada kalbu kita, karena kita ibadahnya tidak dibarengi dengan rasa cinta. Kita hanya ibadahnya itu barter. Saya pergi ke masjid, saya berharap pahala naungan nanti di hari kiamat. Saya baca Quran, saya berharap syafaat nanti di hari kiamat. Itu boleh. Tetapi harus ada kepala dalam ibadah itu. Kepalanya adalah rasa cinta. Makanya para ulama mengatakan rukun ibadah 3. Dan dia bagaikan seekor burung. Yang pertama kepala burung, itulah rasa cinta. Yang kedua, kedua sayapnya, 2 dan 3. Rasa harap dan rasa takut. Dengan begitu dia akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Jadi ibadahnya bukan hanya barteran. Saya mau sedekah karena Allah menjanjikan kalau sedekah nanti dibalas lebih baik. Giliran sedekah banyak toh nggak ada balasan-balasannya nih. Nah, jadi nggak mau sedekah. Karena tadi ibadahnya dibarengi dengan barter saja, bukan cinta. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.